Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semuanya, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita senantiasa. Andalkanlah Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, karena kalau bukan Tuhan yang bekerja untuk kita, maka apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan rasanya sia-sia belaka. Itu sebabnya mintalah segala hikmat daripada Tuhan, sehingga yang kita lakukan bukan hanya memberkati kita dan keluarga kita, tetapi yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui keberadaan kita, nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan, supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berdasarkan kehendak Tuhan. Dan kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan sepanjang hari ini atas pimpinan dan tuntunannya senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa bangun dari istirahat kami, dan kami bersyukur karena melihat orang-orang di sekitar kami dalam keadaan baik dan dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau berbicara kepada kami, supaya kami dapat mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Katakanlah yang Kau katakan, kami siap mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai 24 dengan tema perikop yang diberikan oleh LAI adalah keyakinan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang kehilangan kepercayaan diri dalam kehidupan ini. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi ada puluhan bahkan ratusan, mungkin juga ribuan orang yang kehilangan kepercayaan diri dalam hidup ini. Orang yang kehilangan kepercayaan diri biasanya sulit untuk berkembang, sulit untuk melakukan segala sesuatu. Dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya itu bakal berhasil, bakal bisa dapat menyelesaikannya. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes, khususnya surat Yohanes. Dalam Injil dan surat Yohanes, dia menegaskan berkali-kali kepada kita bahwa Kristus adalah kebenaran. Kalau Kristus adalah kebenaran, maka dia mengingatkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak perlu ada yang kita takuti. Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh baik tubuh maupun rohmu. Jangan takut kepada mereka yang mungkin hanya bisa membunuh tubuhmu saja. Dan itu sebabnya hari ini kita harus punya kepercayaan diri, karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan cara yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Dalam ayat 19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kenapa kita punya kepercayaan diri? Kenapa kita harus tenang dalam kehidupan ini? Karena Allah bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah memimpin kita senantiasa. Itu sebabnya satu slogan, satu simbol kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini dengan sebutan Immanuel. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Allah ada di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam dunia ini. Bahkan dalam berbagai Injil dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan dunia ini. Dia selalu ada bersama-sama orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini saya percaya dengan sangat yakin, Tuhan juga bersama Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Apapun persoalan yang engkau alami, apapun tantangan hidup yang sedang engkau gumuli saat ini, saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan beserta dengan engkau. Hanya engkau bisa melihat Tuhan apa tidak, itu tergantung dengan bagaimana cara pandangmu dalam menghadapi kehidupan ini.
orang yang mampu melihat Tuhan di tengah-tengah persoalan yang dihadapinya. Saya percaya sebesar apapun persoalannya, seperti Daud mampu mengalahkan Goliat. Dia berkata bahwa dia mampu dan bisa mengalahkannya. Tidak seperti Saul yang kehilangan kepercayaan diri karena dia ragu Tuhan ada bersama dengan dia. Dan kita melihat bagian lain. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dia menyertai kita, Roh Allah ada di dalam diri kita. Itu sebabnya tidak perlu ada yang kita takuti. Ayat 23, dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Saya dengarkan sekali lagi, saya ingin sekali membacakan kepada kita semua. Inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia ada bersama dengan kita. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa dan sanggup. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Dahsyatlah Engkau Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami sekarang punya keyakinan bahwa apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta dan memimpin kami senantiasa. Tuhan, mohon hikmat-Mu dalam kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa Allah membuat kami mampu menjalankan kehidupan ini. Segala tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami sanggup melewatinya. Haleluya Bapa. Amin.